Ya, saudara, usai melaju ke babak final, Argentina akan ditantang oleh Spanyol di partai puncak Pesta Bola Dunia. Lebih lengkap masih bersama kami di Kompas Malam kali ini, langsung dari studio Menara Kompas, ada analis sepak bola, Dwi Widijatmiko. Bung Wiwit, terima kasih masih setia bersama kami. Kemudian juga nanti akan lagi kita sambungkan secara daring ada mantan pemain timnas Indonesia, Coach Neil Maizar, yang masih akan dicoba melalui sambungan Zoom meeting. Bung Wiwit, jadi kita ini akan melihat pertandingan antara Spanyol versus Argentina. Apa kelebihan utama Spanyol yang patut diwaspadai oleh Argentina, serta apa kekuatan terbesar Argentina di sini? Kalau Spanyol lawan Argentina, kalau menurut saya ini duel antara tim yang gawangnya nggak bisa dibobol melawan tim yang nggak bisa kalah. Oke. Spanyol sepanjang turnamen cuma kebobolan 1 dari 7 pertandingan ya. Ini luar biasa, catatan yang luar biasa. Kalau tim nggak bisa kebobolan, artinya juga nggak bisa kalah sebetulnya tim itu. Pertahanannya kuat ya. Tapi Argentina di lain pihak adalah tim yang selalu sepertinya punya jalan, punya solusi untuk setiap kesulitan yang mereka hadapi gitu ya. Jadi ini bentrokan antara dua gaya yang kalau menurut saya sangat menarik untuk dinantikan ya. Sangat sulit memprediksi kalau menurut saya siapa yang akan menjadi pemenang gitu ya. Karena masing-masing punya kelebihan. Spanyol dengan gaya penguasaan bolanya ya, permainan yang menitik beratkan pada penguasaan bola yang luar biasa. Setiap kali melawan Spanyol, hampir semua lawan mereka selalu tidak bisa mengembangkan permainan terbaik. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada Prancis di semifinal ya. Tidak terbayangkan mereka punya Mbappe, Kylian Mbappe, punya Dembele, punya Barcola. Tapi semuanya tuh hilang seperti apa ya, tidak berfungsi ketika menghadapi Spanyol. Karena gaya permainan Spanyol yang benar-benar menyulitkan ya. Tapi sekarang di final, Spanyol akan ketemu Argentina yang punya Lionel Messi, yang sepertinya Lionel Messi di turnamen kali ini punya sihir gitu ya, yang lebih, kalau menurut saya bahkan performanya lebih bagus daripada 4 tahun yang lalu di 2022. Messi mungkin dia nggak banyak berlari lagi ya, fisiknya udah nggak sebagus 4 tahun yang lalu. Tapi soal visi permainan, soal bagaimana dia menentukan operan itu Messi masih luar biasa, dan ini adalah lawan yang cukup menantang ya. Argentina akan bertemu Spanyol, level kekuatannya jauh lebih baik daripada Inggris. Sedangkan Spanyol juga menghadapi lawan yang juga sangat sulit untuk dihadapi. Oke, tapi kalau lihat antara Spanyol dan juga Argentina dari babak awal penyisihan waktu itu, bukan penyisihan ya, dari fase grup waktu itu, siapa yang paling konsisten sebenarnya dalam permainan? Kalau dari segi permainan, dari segi raihan hasil barangkali Argentina ya, karena Spanyol pernah ditahan 0-0 oleh Tanjung Verde di pertandingan pertama. Itu satu-satunya di mana Spanyol selip ya, gagal meraih kemenangan. Tapi setelah itu mereka beruntun meraih kemenangan. Sedangkan Spanyol selalu meraih kemenangan walaupun jalannya tidak selalu mulus juga. Melawan Tanjung Verde harus lewat perpanjangan waktu, melawan Swiss juga harus lewat perpanjangan waktu, melawan Mesir tertinggal 0-2, melawan Inggris tertinggal 0-1, tapi mereka selalu menemukan jalan untuk bisa menang. Oke, kalau gitu saya juga coba tanya ke Coach Neil Maizar. Ini jadi kalau menurut Anda seperti apa prediksi pendekatan taktik yang nantinya akan diterapkan oleh kedua pelatih di laga final? Ya, ini pertandingan antara Eropa sama Amerika Latin. Kalau Argentina lebih mengandalkan Messi sentris ya, artinya Messi ini sangat luar biasa, dia performanya sangat amazing. Dan di pertandingan dari awal sampai kemarin tadi malam dia mengalahkan Inggris, saya pikir taktik dia akan tetap mempergunakan the winning rhythm ya, 4-3-3 atau bisa 4-1, 4-4-1-1. Melawan Spanyol yang memang secara taktikis dia tuh unik itu loh. Tim yang punya keberhasilan anak-anak muda, permainan sangat taktis, permainan yang cair, cepat, dan wing sayapnya cepat-cepat. Counter attack-nya juga bagus, defending attacking-nya juga bagus, organisasi defense-nya bagus, karena dia cuma 1 kali kebobolan. Sedangkan Argentina dengan kebobolannya yang lebih kurang 7 ya, di setiap pertandingan dia harus kalah dulu, harus di pertandingan terakhir dia menang, kayak lakon aja menang terakhir kan bahaya itu. Jadi mentalitas ini memang luar biasa. Jadi pertarungan mentalitas dengan pemenuhan kekompakan tim ini akan menentukan siapa yang punya taktikalnya bagus. Tapi menurut saya mental yang kuat
itu menentukan nanti akan menjadi juara. Jadi kalau diprediksi ya kalau saya sih Argentina, karena Argentina mental Oke, Coach Maizar ini masih ada. dan mungkin dia akan membuat Piala Dunia sebelumnya. Oke, kalau menurut Anda, Coach, jadi apakah Spanyol ini akan kemudian mengandalkan penguasaan bola atau pertahanan yang kita kenal bahwa dia hanya kebobolan satu gol? Ini perlu bermain lebih fleksibel atau tetap pada penguasaan bolanya? Ulang lagi Pak, tadi bagus. Oke, kalau Anda lihat prediksi susunan pemain begitu ya, apakah Spanyol ini akan mengandalkan penguasaan bola atau perlu bermain lebih fleksibel? Iya dua-duanya, dia penguasaan bola bagus dan posisinya bagus, dia juga fleksibel dan cair. Dia bermain ya secara modern, dikatakan modern. Sekarang ini sangat luar biasa dan bisa dilihat dari beberapa kemenangan yang meyakinkan dia gitu loh. Jadi memang ini menarik. Kalau melawan Spanyol melawan Argentina ini menarik nih. Kekuatan kalau Spanyol kan rata-rata pemain muda semua. Usianya sudah usia generasi yang sangat luar biasa ya, seperti Xavi Hernandez, Xavi Iniesta dan lain-lain. Dan Argentina itu sudah mulai sedikit tidak tidak rata-rata nggak muda begitu, termasuk Messi yang sudah 39 tahun. Tapi dengan usia yang matang itu, permainan juga matang. Argentina bisa mengontrol permainan, mereka sabar, tapi mematikan. Mematikan artinya umpan-umpan Messi dan yang lain-lain, bagaimana dia di depan gawang dia sangat mematikan, dan itu terbukti tadi malam kemarin dia bisa mengalahkan Inggris dengan angka 2-1. Begitu, Pak. Oke, kalau gitu Bung Wiwit kelihatannya juga sudah pengen berkomentar soal prediksi susunan pemain. Nah, kalau dari susunan pemain yang seperti ini, lini mana saja yang akan menjadi medan pertempuran paling menentukan? Yang pasti di tengah ya, Valen ya. Oke. Di tengah akan menjadi medan pertempuran sesungguhnya dari dua tim ini. Spanyol itu baru kebobolan 1, tapi mereka bukan tim yang defensif. Mereka bisa memiliki pertahanan kuat itu karena lawan tuh udah di stop. Mereka nggak bisa mendekati kotak penalti dari Spanyol, sulit sekali. Bahkan untuk melakukan upaya tembakan juga sangat sulit. Kita bisa melihat bagaimana Prancis dengan lini depan yang begitu menakutkan, tapi ternyata di babak pertama pertandingan mereka gagal membuat satupun shot on target gitu ya. Dan ini adalah keunggulan dari Spanyol. Lini tengah mereka begitu kuat. Ada Rodri, peraih Ballon d'Or, kemudian ada Fabian Ruiz, kemudian Lamine Yamal tentu saja, dan Baena yang bergerak aktif di sayap. Kemudian ada Dani Olmo juga. Sedangkan Argentina menandingi dengan lini tengah yang juga kalau menurut saya sangat solid ya. Walaupun mungkin dari segi kualitas teknik mungkin sedikit ada di bawah Spanyol. Tapi ini adalah lini tengah yang sudah bermain sejak Piala Dunia 2022, artinya mereka udah semakin matang kerjasama mereka ya, antara Paredes, antara McAllister dan Fernandes, terutama McAllister dan Fernandes ini dua pemain kunci di lini tengah dari Argentina. Oke, kalau tadi Coach Maizar kelihatannya pegang Argentina, Bung Wiwit gimana? Saya cenderung lebih ke Spanyol ya, sedikit ya, karena kalau melihat apa yang terjadi pada Prancis di semifinal ya, Spanyol ini adalah tim yang dengan gaya mainnya itu selalu bisa mengganggu permainan lawan. Lawan tidak bisa bermain seperti biasa ya. Kekuatan terbaik mereka bisa ditahan sama Spanyol dengan gaya bermainnya Spanyol. Mungkin tipis ya. Ini pertandingan yang kalau saya perkirakan hasilnya akan tipis. Mungkin tidak akan ada banyak gol. Dan Argentina juga bahaya gitu kalau misalnya mereka tertinggal lebih dulu. Mungkin mereka tidak akan bisa melakukan comeback seperti waktu melawan Inggris atau Mesir ya. Kita nanti akan lihat seperti apa pertandingan di partai final khususnya antara Argentina versus Spanyol. Tapi yang jelas kita harus tutup di dialog kita hari ini. Nggak mungkin dong saya akan menyimpulkan bahwa Bung Wiwit akan versus Coach Neil gitu ya. Jadi kita lanjutkan nanti perbincangannya terutama di Argentina saat juara. Nonton final nanti. Terima kasih sebelumnya Bung Wiwit.
Coach Sama-sama, Neil Mbak. Maizar sudah bergabung bersama kami di Kompas Iya, Malam, Mas. Kompas TV. Salam sehat selalu Argentina dan juara, Mbak. Argentina juara, Spanyol juara. Kalau saya lihat nanti siapa yang menang. Oke, terima kasih sebelumnya sudah Iya, bergabung bersama sama-sama. kami di Kompas Malam. Dan tetaplah bersama kami, saudara, karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Amerika Serikat yang terus melancarkan serangan ke Iran, di mana lebih dari 35 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka.